Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan bangsa Arab pra-Islam? Ibnu Ishaq Asy-Syatibi, wafat tahun 790 Hijriyah, menulis dalam bukunya Al-Muwafaqat, bahwa masyarakat Arab jahiliyah memiliki perhatian dan pengetahuan yang disebut-sebut oleh sekian banyak orang. Para cendekia, mereka memberi perhatian tentang akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji. Islam datang membenarkan yang baik dan membatalkan yang buruk sambil menjelaskan manfaat yang baik itu dan keburukan yang buruk itu. Pengetahuan mereka antara lain, 1. Astronomi. Pengetahuan mereka dalam bidang ini adalah dalam konteks penunjuk arah di darat dan di laut. Memang, sejak awal peradaban umat manusia, sampai sekarang, benda-benda langit merupakan tanda dan penunjuk perjalanan manusia, baik di darat maupun di laut, dengan memandang atau meneropong matahari, bulan, dan bintang, seseorang yang akan bepergian dapat menentukan arah yang hendak dituju. Jika demikian, tidak heran jika masyarakat jahiliyah pun mengetahui fungsi bintang sebagai petunjuk arah. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 97 mengingatkan mereka tentang hal ini, antara lain dengan firman-Nya, dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Di lain kali Allah berfirman, dan Dialah ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 16. 2. Meteorologi. Masyarakat jahiliyah memiliki juga pengetahuan praktis tentang cuaca yang memungkinkan mereka dapat melakukan ramalan cuaca yang tidak jarang benar. Sahabat Nabi, Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu menginformasikan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami kami sholat subuh di Hudaybiyah, setelah pada malamnya hujan turun. Seusai kami sholat beliau mengarah kepada hadirin dan bersabda, "Tahukah kamu sekalian, apa yang difirmankan Tuhan pemelihara kamu?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Pagi ini, ada hambaku yang percaya padaku lagi kafir. Adapun yang berkata, kami memperoleh curahan hujan berdasarkan anugerah Allah dan rahmat-Nya, maka itulah yang percaya padaku serta kafir terhadap bintang. Sedangkan yang berkata, kami memperoleh curahan hujan oleh bintang ini dan itu, maka itulah yang kafir padaku dan percaya kepada bintang." Hadis riwayat Bukhari, Malik, dan An-Nasai. Hadits ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa Nabi dapat meramalkan tentang masa turunnya hujan, hanya saja mereka tidak mengaitkannya dengan kuasa Allah atau sistem yang ditetapkannya, tetapi mengira bahwa itu semata-mata karena keadaan cuaca dan perjalanan bintang-bintang, tanpa kendali Allah, dan inilah yang diluruskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga bahwa Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Al-Abbas, paman Nabi, tentang perkiraan datangnya musim kemarau atau hujan, lalu beliau menginformasikan berdasar pengalaman atau pengetahuan ketika itu. 3. Sejarah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dan menggugah untuk memperhatikan dan mempelajari sejarah dan tentu saja itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang hal itu, atau paling tidak, mengetahui lokasi dan peristiwa-peristiwa sejarah, apalagi dengan perjalanan dagang yang mereka lakukan, baik ke Yaman maupun ke Syam. Al-Quran Surat As-Saffat yang antara lain berbicara tentang pembinasaan kaum Lut yang dinyatakan pada ayat 137-138, bahwa, sungguh kamu pasti melewati bekas-bekas perkampungan mereka di pagi dan malam hari. Tidaklah kalian berakal mengambil pelajaran. 4. Pengobatan. Pengetahuan mereka tentang pengobatan berdasar pengalaman keseharian mereka. Sebagian diantaranya benar dan masih relevan hingga kini, seperti pengobatan dengan madu dan jintan hitam, sebagian lainnya benar dan sesuai untuk masanya, dan sebagian lagi salah sehingga dilarang oleh Islam, seperti berobat dengan minuman keras. Salah satu cara pengobatan yang paling populer ketika itu adalah berbekam, yang hingga kini masih dipraktikkan di beberapa tempat, bahkan di Indonesia. 5. Susastra. Bidang susastra yang mereka kuasai mencakup prosa, puisi, dan perumpamaan-perumpamaan. Keahlian mereka dalam bidang ini sangat sulit ditandingi oleh siapa, kapan, dan dimanapun.
Kalau kita merujuk pada syair-syair yang digubah pada masa jahiliyah dan memperhatikan kandungannya, maka akan ditemukan bahwa masyarakat Arab ketika itu tidaklah separah apa yang dilukiskan oleh sementara penulis yang menduga bahwa keseluruhan masyarakat jahiliyah hidup dalam kebodohan, kekejaman, dan penganiayaan. Ini terbukti kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Dari ayat-ayatnya, kita dapat merasakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang demikian pandai berdalih, mahir dalam menyusun kata, sampai-sampai Al-Quran Al-Karim berkali-kali membantah dalih mereka sambil melukiskan mereka sebagai orang yang sangat kukuh dalam perdebatan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Pada masa kehadiran Islam di Mekah, mereka itu seperti ditulis Syekh Mustafa Abdur Razik, lahir tahun 1885 dan wafat tahun 1947 Masehi. Tidaklah berada dalam tingkat pemikiran yang sangat sederhana seperti kesederhanaan manusia masa awal. Ini menurut ulama itu, terbukti dari agama dan kepercayaan mereka serta apa yang diriwayatkan dari peninggalan susastra mereka. Mereka itu melakukan aneka kegiatan berpikir, serupa dengan pembahasan-pembahasan filsafat, ilmiah karena bahasan perbantahan mereka berkaitan dengan alam metafisika, seperti ketuhanan, kekekalan, dan kebaruan alam, ruh, malaikat, jin, kebangkitan setelah kematian, dan sebagainya. Tentu saja ini bukan merupakan ciri umum masyarakat jahiliyah yang bersifat nomaden dan sibuk dengan urusan kelangsungan hidup mereka dan berperang untuk mempertahankannya. Pengetahuan itu bukan ciri masyarakat secara umum, karena ia hanya diketahui atau diperankan oleh kalangan terbatas. Namun demikian, keberadaan kalangan terbatas itu menunjukkan bahwa masyarakat jahiliyah tidaklah seburuk citra yang dibangun terhadap mereka, khususnya oleh mereka yang selalu merasa diri unggul atas bangsa atau ras istimewa.